warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eko Bando dalam acara Mozaik Islam. Pemirsa, hari ini kita akan berbicara tentang kebudayaan dan kekayaan Nusantara yang ratusan bahkan ribuan. Dan hari ini kita berada di daerah Sumatera Barat dengan banyaknya filosofi dan juga kebudayaannya. Salah satunya adalah tentang pencak silat. Kita akan berbicara dengan tokoh Bang Benny Budaya yang ternyata sudah mendunia, sudah mempopulerkan kebudayaan ini ke seluruh pelosok negeri dan juga ke pelajar-pelajarnya di seluruh Singapura, Malaysia dan sekitarnya. Meliputi kekayaan spiritual, dan hari ini kita belajar dengan pencak silat. Wah, luar biasa. Subhanallah, pencak silat ini sudah mendunia. Dan hari ini kita belajar dengan tokoh yang bernama Benny Budaya yang telah mengajarkan pencak silat Minang ini ke seluruh negeri. Bagaimana serunya, bagaimana filosofi yang terkandung dalam pencak silat ini? Jangan kemana-mana. Langsung kita akan menghampiri dan menjumpai sosok seorang Benny Budaya. Ya, kalian tahu bahasanya dalam perguruan silat kita Pancasuci ini beda dengan orang lain. Kenapa bedanya? Kita tahu banyak di perguruan silat Minang itu diajarkan motonya begini, musuh pantang dicari, bertemu pantang dielakkan. Tapi kita beda. Apa bedanya kita dari mereka? Kita motonya begini, musuh pantang dicari, bertemu dipertimbangkan. Tahu maknanya? Ketika kita timbang, kita ukur kerugian dan keberuntungan, kalian hadir sebagai generasi pencak silat bertujuan untuk membaiki Nusantara ini, bukan merecoki, bukan menjadi sok jago, ya. Dan dalam khazanah ilmu silat kita itu dua, ada silat fisik dan batin. Itu sebabnya juga moto kita dalam silat kita ini adalah zahirnya silat mencari kawan, batinnya silat mencari Tuhan. Paham kalian? Jadi ketika saya katakan zahirnya silat mencari kawan, kalian bergaul dengan siapapun. Tapi kalian harus lebih bergaul kepada orang yang memberdayakan diri kalian. Ya, kepada yang tidak memberdayakan, minggir dulu. Dan batinnya silat mencari Tuhan, maka kamu perlihatkan Islam itu bagaimana, kamu perlihatkan Nabi kita bersikap seperti apa ke masyarakat, kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada tetangganya, bahkan kepada keluarganya. Assalamualaikum. Masya Waalaikumsalam. Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Abang sehat? Masya Allah. Jadi apa Bang, ini luar biasa. Tadi saya mendengar Abang sedang memberikan nasihat. Tadi cukup menarik nih di padepokan Pencaksilat Pancasuci ini. Tadi Abang menjelaskan apa tadi Bang? Motonya Bang? Ya, kita motonya musuh pantang dicari, bertemu dipertimbangkan. Bertemu dipertimbangkan. Ya, artinya tidak segala sesuatu yang mesti kita langsung menghajar orang. Masya Allah. Jika perlu kita minta maaf. Luar biasa. Bang, sekarang saya pengen tanya nih Bang, dari sejak kapan nih Abang menggeluti dunia silat Minang Bang? Betul. Jadi begini, kebetulan memang di keluarga besar saya, di kampung saya. Di mana tempat itu Bang? Di Solok Saning Bakar. Solok Saning Bakar, oke. Ya. Jadi keluarga kami itu turun-temurun dari ayahanda. Itu kita memang dari kalangan pendekar. Oke. Bahkan saat sekarang pun untuk keamanan di kampung saya sendiri itu abang saya yang pegang. Subhanallah. Jadi turun-temurun sudah ya? Turun-temurun, ya. Oke, Bang, kalau untuk memperdalaminya sendiri, Abang belajarnya sendiri dari sejak kapan? Dari kecil kah? Apa memang Abang belajar ke orang-orang lain atau gimana? Ya, jadi ketika belum mulai sekolah saya sudah belajar. Oke. Karena di rumah saya itu memang tempat latihan ramai-ramai. Jadi beliau ayahanda mengarahkan, terus kakak saya yang pertama itu yang mendidik saya. Jadi mendidik gerak silat, bahkan batinnya. Bang, saya kan sering mendengar nih Bang, kalau misalkan saya pernah melihat sinetron-sinetron di televisi ya, khususnya kalau misalkan saya pernah melihat di salah satu televisi negara gitu, TVRI khususnya, saya pernah lihat sinetron Midun ya, terusnya Sengsara Membawa Nikmat itu, terusnya ada Siti Nurbaya. Itu kan memang saya melihatnya pemuda-pemuda Minang tidak jauh dari surau. Apa betul apa tidak itu Bang? Oh betul, jadi bahkan di masa saya kami itu tidur di surau. Nah surau itu bagi kami adalah tempat pendidikan akhlak juga pergaulan. Itu sebabnya para pendiri di Republik ini juga
mengkaji, berjuang di surau seperti kami di Minang semuanya. Oke, baik. Saya pengen sekarang bertanya dengan Ayahanda. ayah Anda. Abah, saya pengen tanya, Bah, tentang silat, Bah. Tentang silat itu, kalau misalkan Abah melihatnya seperti apa, ya? Silat itu adalah untuk gunanya, namanya akan bela diri. Coba diri. Ya. Tapi bela diri itu bukan untuk kesombongan atau kecongkakan atau untuk berantem segala macam. Sesuai dengan kata anak saya tadi, ya motonya itulah. Lawan tak dicari, bertemu dipertimbangkan. Baik. Kalau misalkan zaman Abah dulu, apakah pemuda-pemuda, khususnya pemuda-pemudi ya, wajib belajar silat atau memang diwajibkan atau cuma hanya sekedar anjuran saja dulu? Kalau semasa bapak dulu itu memang diwajibkan. Diwajibkan? Ya. Apalagi kalau anak kami, kalau di Minang, kalau dia pergi ke rantau, harus belajar silat. Jadi kalau merantau memang harus belajar bekal itu ya? Bekal. Nah kalau misalkan biasanya, kalau misalkan anak-anak itu biasa latihan setiap hari atau ada hari-hari tertentu? Ada hari-hari tertentu, bukan. Bah, mau nanya ayah, perbedaannya silat sekarang, perkembangannya dengan silat dulu apa sih? Sebetulnya dasarnya sama, tapi yang sekarang tuh banyak kelihatannya yang keindahan. Keindahan. Kalau dulu? Kedulu tuh yang memang khusus untuk keindahan ada juga, tapi khusus untuk bela diri. Baik, luar biasa. Abang Ben, saya pengen nanya Abang Ben. Bang, semenjak Abang belajar, dari tahun saya pernah mendengar melihat catatan Abang dari tahun 93 Abang bergabung di Induk, organisasi pencaksilat IPSI khususnya. Apa sih yang Abang pengenkan dari silat Minang ini sendiri? Iya, sebenarnya tujuan saya mungkin bagi sebagian orang sekarang terlalu agung ya. Seperti moto yang memang saya bawa dari kampung ke rantau, ingin menjadikan silat Minang ini adalah ajang pergaulan, ajang pendidikan batin, dan ajang pendidikan kesopanan. Subhanallah. Jadi ketika saya mendidik mereka, saya mau dia menjadi orang terbaik di kalangan masyarakat. Ini menarik nih Bang. Tadi Abang bilang silat mendidik batin dan mendidik kesopanan. Artinya dalam silat ada pendidikan karakter. Iya. Kenapa kok ada itu? Jadi mungkin kita silat Minang yang kami di daerah itu banyak berhubungan dengan kasanah agama kita. Jadi bahkan segala gerak, cara berdiri itu pun juga disamakan. Seperti halnya ada berdiri alif. Coba boleh lihat Bang. Berdiri alif seperti apa Bang? Kalau berdiri alif begini. Terus berdiri ba begini. Ini ba. Kalau dal begini. Jadi semua diambil maknanya dari Islam. Bahkan ketika kita melangkah, kita baca mim ha mim dal. Jadi supaya ada Muhammad berjalan sama kita. Subhanallah. Nilai-nilainya terkandung di situ. Jadi ketika seorang siswa saya misal dia sombong di luaran, berarti fisiknya dia dapat, nilai sebenarnya tidak dapat. Bagaimana sebenarnya dia membawa perilaku Nabi kita? Karena dalam setiap gerak nadinya dia harus mengucapkan mim ha mim dal sebelum berangkat. Allah menyatukan diri dengan Muhammad. Tak pantas mereka kalau berlaku yang macam-macam, itu sudah sebenarnya mereka bukan murid saya. Allah Akbar. Saya hari ini merasa hati terguncang Bang pada saat Abang ngomong dalam gerakan silat itu ada mim mimdal. Mimdal itu lambang Muhammad itu kayak seakan-akan memang menunjukkan bahwa begitu agungnya akhlak Rasulullah sampai teradopsi dengan dalam silat Minang ini ya. Allahu Akbar. Beliau inspirasiku. Beliau inspirasi orang Minang. Beliau inspirasi pesilat Minang. Jadi makanya disebut sebagai pesilat Minang pasti Muslim. Kalau tidak Muslim belum tentu Minang. Mungkin sekarang Minang sudah berkembang seluruh negara, tapi yang telah berkembang ke negara-negara lain pun dididik akhlaknya. Tapi mungkin soal mereka Islam atau tidaknya kami tidak bisa. Tapi yang jelas akhlak. Apalagi Bang pelajaran yang terkandung unsur ilahiyah dalam silat Minang selain tadi? Ya, banyak sekali. Apalagi Bang? Dalam silat Minang itu yang perlu diperhatikan adalah napas. Bagaimana kita hidup. Ketika sudah kita perhatikan napas, kita satukan napas kita
dengan Zat yang Maha Kuasa, sehingga nanti kita bisa berkehendak sebagaimana Allah berkehendak. Tapi bukan buat sombong. Kita berkehendak ketika memang harus berkehendak. Yang disebut harus berkehendak itu adalah ketika kita sudah tidak ada jalan lain. Untuk bela diri ketika kita sudah tidak ada jalan lain, mau tidak mau. Kita sudah memaafkan dia, tapi terjadilah apa yang terjadi. Allahu Akbar. Hari ini saya benar-benar sangat luar biasa dan bersemangat kayak dengan mengorek banyak dari Bang Benny Budaya tentang silat Minang ini. Pemirsa, hari ini masih penasaran ya dengan silat Minang asli Nusantara ini? Masih banyak pelajaran-pelajaran filosofi, kearifan lokal, kearifan dalam kehidupan. Kita akan kupas setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Islami, balik lagi di Mozaik Islam. Penasaran dengan tadi ya? Dengan ternyata silat Minang ada nilai-nilai keindahan dan juga nilai-nilai ilahiyah. Kita akan terus mengupas silat Minang ini bersama Bang Ben, bersama teman-teman padepokan dari perguruan silat Pancasuci. Kita langsung tanya sini kepada Bang Ben. Bang Ben, tadi kan Abang sudah menjelaskan tentang langkah Minang, ada maknanya. Apalagi Bang, nilai-nilai yang terkandung dalam silat Minang ini Bang? Oh ya, kami di Minang sebelum pengetahuan banyak datang, kami memakai alam terkembang menjadi guru. Alam terkembang menjadi guru. Apa maksudnya? Nah, di silat juga seperti itu. Alam terkembang menjadi guru itu adalah kita bisa mempelajari kejadian apapun yang terjadi di kehidupan ini yang kita ambil pembelajaran. Nah, contohnya begini. Kenapa kitab-kitab agama Samawi selalu banyak menceritakan masa lalu, sejarah lalu, itu bertujuan agar hal-hal yang buruk tidak terjadi lagi di masa sekarang kita ini. Begitu juga kehidupan dalam bersilat juga, ketika kita bersosialisasi dengan orang, kita bisa tahu kenapa keributan terjadi, kenapa perkelahian terjadi, dan apa penyebabnya. Itu yang kita pelajari, sehingga itulah yang kita ambil kebaikan dari kejadian itu supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Waduh, jadi pengalaman merupakan guru terbaik ya Bang ya? Ya. Sebab dan akibat itu pasti dalam semesta ya. Luar biasa Bang. Nah, ini tadi pasti pemirsa juga agak bingung ya. Tadi ada seorang abahnya dari Bang Ben, sekarang ada seorang wanita cantik, muda, belia yang sering menemani ya. Pasti juga pemirsa di rumah kaget tercengang-cengang nih, ada apa nih? Jangankan pemirsa, kameramen juga agak bingung kayaknya nih ya pada saat mengambil close up wajahnya. Baik, saya akan langsung nanti bertanya tentang soal dari sisi anak. Siapa namanya Bang? Boleh dikenalkan Bang? Oke. Nama anak saya ini yang kedua, namanya Kartika Suci. Kartika Suci. Kartika Suci? Dwi Sirkandi. Dwi Sirkandi. Oke, sekarang saya pengen tanya, Tika terlahir dari keluarga pesilat. Apa yang Tika rasakan? Punya kebanggaan nggak sih punya papa pesilat, jago bela diri? Ada kebanggaan sih? Bangga. Apa yang bangganya tuh? Bangga ya, semua orang tuh kayak belajar sama papa. Jadi kayak juga suka ini sama papa. Pernah nggak sih di sekolah pernah dibully? Papanya Tika jagoan lo, gini-gini, pernah nggak sih? Enggak, justru malah teman-teman kayak malah juga akrab ke papa sih. Juga akrab. Ada yang ini nggak? Ada yang tahu-tahu ada yang segan sama Tika di sekolah atau di Kutpat kampus? Rata-rata sih kayak segan gitu. Masya Allah. Bahkan mungkin saya tambahin, bahkan gurunya sendiri jadi segan ke dia. Jadi kan ada peraturan sekolahan itu mesti dia naik kelas beli buku baru lagi. Kebetulan kakaknya kan juga di sekolah yang sama, jurusan yang sama. Nah, dia nggak mau. Lantas kata gurunya, ini peraturan. Anak saya ini bilang ke gurunya, siapa yang bikin peraturan Pak? Nanti saya tanyain, saya bilang ke papa saya. Langsung gurunya, bukan saya. Jadi ada sedikit ini juga ya dengan silat ini ya. Iya. Oke, Bang. Sekarang saya pengen tanya dengan Abang nih, metode pengajaran Abang dengan anak-anak murid-murid Abang. Ada tatarannya atau ada kelas-kelasnya atau memang ada tahapannya? Ya betul. Semua pelajaran itu tentu ada tahapannya. Dan dari tahapan itu baik fisik maupun batin. Nah, ketika fisik kita tahu sesuai dengan tubuhnya, dan batin juga sesuai dengan dirinya. Kita meniru dari sini nih. Nabi besar kita Muhammad SAW, ketika beliau berbicara sama siapapun sesuai dengan akalnya. Nah, kita mengupayakan kemampuan batin kepada orang-orang juga mesti sesuai dengan akalnya. Jadi artinya ketika akalnya belum sampai, kita berikan sesuatu yang di atas akalnya, itu
akan membahayakan. Nah, jadi kita sesuaikan. Kalau misalkan abang sendiri memberikan saran kepada pemirsa dan juga mungkin pada yang suka dengan bela diri, sebaiknya kapan sih mulai belajar silat itu? Ya, kalau belajar fisik ini pengalaman saya, sebelum sekolah saya sudah dididik untuk berlatih silat. Nah, berlanjut baru nanti ketika berumur 12 diajarkan kebatinan. Jadi sisi terdalam dari diri kita yang bisa nanti kita manfaatkan untuk menjalani kehidupan dunia yang keras ini. Baik. Bang, kalau misalkan tadi kan abang bilang pada saat ditempa fisiknya, batinnya juga ikut berubah. Ya. Bagaimana nih? Kok bisa seperti itu? Ya, jadi begini. Seperti namanya ban mobil ya. Ban mobil itu, ban luar itu adalah fisik. Tapi ketika tidak dibekali oleh ban dalam, batin, fisik itu rapuh. Artinya beban yang banyak dia tidak mampu. Dia tidak mampu membawa beban banyak, maknanya dia tidak mampu menghadapi masalah besar. Nah, jadi ketika kemampuannya bertambah, batinnya juga harus bertambah matang. Baik. Nah, abang, saya mendengar cerita dari anak murid abang, katanya abang sudah mengajarkan ini silat dan juga khususnya seni tenaga dalam Minang ini ke beberapa negara-negara. Ya. Dan juga ada murid abang tersebar di Brunei, Singapura, Thailand segala macam. Ya. Nah, bagaimana tuh abang bisa sampai mendapatkan murid dari internasional? Ya, begini. Dari awal saya buka perguruan ini hanya berpikiran karya. Jadi mungkin saya agak berbeda dengan yang lain-lain. Karya, dan ketika mungkin karya kita itu kelihatan nyata sama orang menyampaikan dari mulut ke mulut. Nah, disitulah akhirnya saya interaksi dengan murid jarak jauh. Bahkan dalam bulan kemarin itu saya punya murid jarak jauh 3 orang, yang satu dari Yordan, satu bukan 3, banyak. Maksud banyaknya dari Malaysia, jelas banyak ya yang jarak jauh. Nah, terus dari Arab Saudi juga. Oke, subhanallah. Bang, lanjut bang. Kalau misalkan masalah tadi abang kita kembali ke fisik tadi, boleh diperlihatkan nggak sih bang, fisiknya itu seperti apa sih yang pertama mungkin dibentuk di silat Minang ini? Oke. Tapi sebelumnya bang, jangan kemana-mana. Pemirsa, jangan kemana-mana sebelum kita akan masuk ke dalam peragaan silat Minang yang sesungguhnya. Kita akan lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Lihat burungnya, asli kita. Yang dekat sini. Nah, lihatin begini. Ya, ini tempurungnya. Nah, coba lihat cara. Asli. Oh, ya. Oke, coba. Terus pakai dukti ya, pakai dengkul. Udah. Sekarang Andri. Oke. Nah, ya. Lagi. Let's go. Ya, hai. Ya udah. Andri lagi. Lihat dulu tempurungnya, lihatin dulu. Ya. Us. Ya, lihatin tempurungnya, asli tak? Iya. Oke, coba pecahkan. Ayo. Lagi.
coba, Pak. Lain. Lain. Lain apa? Lain ya. Nah. Pecah. Oke, ya. Asli kan? Ini tebal. Wah, bagus. Coba. Pecahin. Badannya gede. Coba. Pakai lutut boleh, pakai lutut. Ya, udah. Apa lah. Nah. Setelah Pak. Setelah itu. Sahabat Islami, kembali lagi di Mozaik Islam, dan sekarang kita akan teruskan perbincangan kita dengan Bang Ben seputar tentang silat asli Minang, Sumatera Barat dan tenaga dalamnya. Bang Ben, tadi kita sudah dijelaskan masalah tenaga dalam tadi. Nah, saya tadi penasaran, katanya ada satu murid yang pengen belajar ke Bang Ben sampai 5 tahun dia menanti belajar dengan Bang Ben. Ini menarik nih, boleh kenal murid yang tadi, Bang? Oke. Dan sebenarnya banyak murid-murid yang seperti itu. Bahkan para trainer terkenal pun saya bikin seperti itu. Karena saya mesti menilai dulu. Dan kebetulan salah satu, dia juga ahli pengobatan, ada di samping. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum. Siapa nama? Chandra Halilintar. Wah, ini kalau Chandra Halilintar kita ngeri juga nih, namanya Chandra Halilintar nih. Soalnya kalau udah ada Chandra Halilintar pasti hujan kayaknya. Jadi. Bang Chandra, berapa lama tadi katanya menanti belajar dengan Bang Ben? Sebenarnya lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Kenapa ingin belajar dengan Bang Ben? Karena karismanya. Masya Allah. Sebelumnya pernah belajar silat-silat yang lain? Pernah, tapi sedikit. Sedikit ya. Nah, sekarang saya pengen tanya, apa yang Anda dapatkan belajar dari Bang Ben? Pertama, mendapat rasa kepercayaan diri. Terus, mengerti akan alam. Dan pengobatan. Nah, saya menarik nih Bang Ben nih. Ternyata silat bisa diaplikasi, tenaga dalamnya bisa diaplikasikan untuk pengobatan. Apa yang bisa Anda pergunakan untuk mengobati dengan tenaga dalam ini? Bisa dapat, insya Allah, mengobati penyakit medis, non-medis. Medis, non-medis. Medisnya apa aja? Medisnya penyakit-penyakit yang misalnya paru-paru, jantung, penyakit itu stres, itu kan termasuk medis juga ya kan? Gitu. Caranya seperti apa Bang? Boleh tahu aplikasinya? Pertama, kita alirkan dulu tenaga kita ini ke tubuh si pasien. Setelah itu kita kasih air dengan sebelumnya kita isi energi tenaga dalam dulu. Kita minumkan. Gitu. Berapa lama belajar dengan Bang Ben? Itu tadi dibilang. Tadi kan menantinya 5 tahun. Belajarnya, proses belajarnya? Baru. Subhanallah. Bang Ben, ini menarik ya. Ternyata belajar silat, tenaga dalam bisa diaplikasikan untuk pengobatan. Artinya ada yang manfaat di situ. Ya. Bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Ya, karena berbicara energi dan tubuh manusia adalah energi. Ketika ada kerusakan, tentu ada energi yang tidak beres di tubuh manusia. Dengan kita akan masukkan energi, maka seharusnya sesuatu itu akan beres. Itu rahasianya. Oke, baik. Bang Ben, bisa pengen nanya lagi nih dengan Bang Ben dan juga muridnya Bang Ben nih. Ada pengalaman menarik dalam proses pengobatan dengan tenaga dalam? Ada hal yang paling berkesan gitu? Yang waktu kita pergi berdua ke Bandung. Kenapa tuh? Jadi ini penyakit aneh. Jadi ini seorang perempuan. Seorang perempuan? Kalau kita kan kalau ngomong harus ngadap gini. Iya. Ya kan? Face to face. Iya kan? Kalau dia enggak. Dia bilang, "Bang, mau kemana Bang?" Gitu. Jadi buang muka gitu ya? Songong aja berarti kan. Ya kan? Penyakitnya aneh. Ya karena saya waktu itu masih dalam taraf belajar, saya deteksi, wah nggak ada penyakit nih. Ternyata ya yang ngerasa itu
Bang Ben yang ngerasa. Gimana Bang Ben? Nah, jadi gini, penyakit itu anehnya begini, dia setiap berhadapan sama orang nggak bisa ngomong. Dan itu sudah dia berobat kemana-mana, akhirnya saya dipanggil, saya pergi berdua, saya suruh periksa sama dia. Ketika dia periksa, saya tanya, bagaimana Chandra? Nggak ada apa-apa katanya. Saya langsung marah. Apa kata kamu? Ketika saya bilang apa kata kamu, saya langsung nggak bisa ngomong. Dan seketika napas juga tidak bisa. Dan saya pucat ketika itu kan. Tapi karena langsung ingat, saya cabut di sini pakai tenaga dalam, saya buang, langsung orang itu sembuh sampai sekarang. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi penyakit seperti itu saya belum pernah menemukan setelah itu, bahkan sebelumnya juga baru sekali ini. Lucu tuh. Bang, sekarang Abang Ben, harapan ke depan Bang di Indonesia ini, perkembangan silat semakin mendunia kan. Kita sudah bisa melihat mungkin di Star Wars ada Iko Uwais, ada Kang Yayan segala macam. Harapan Abang dengan silat Minang ini dan juga tenaga dalam, apa harapan ke depan? Iya, betul. Saya ingin silat Minang atau silat Nusantara ini semakin berkembang ke mancanegara, lantas berkembang juga sesuai dengan pola-pola masyarakat kita. Jadi kita perlihatkan bahwa orang Indonesia itu seperti apa, orang Minang itu seperti apa. Artinya ketika kita menyebarkan silat-silat Nusantara, khusus silat Minang, kita perlihatkan, kita siarkan bahwa orang Minang itu harus berlaku sebagaimana laku Islam ini. Subhanallah. Jadi itu cita-cita saya, semoga anak bangsa yang muda-muda dia kembali jatuh cinta kepada bela diri asli negara kita sendiri. Baik, subhanallah. Bang, saya menarik sekali nih Bang dengan masalah-masalah tadi. Harapan ke depannya Abang selain tadi satu hal tadi, apalagi Bang satu hal? Ya, hal yang lebih penting adalah bagaimana silat dan tenaga dalam bisa berguna buat seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Allahu Akbar. Bagaimana dengan tenaga dalam juga kita bisa menyembuhkan penyakit apapun yang belum pernah orang sembuhkan. Alhamdulillah saya telah membuktikannya. Luar biasa. Baik pemirsa sahabat Islami, hari ini kita banyak belajar dari Sumatera Barat. Ternyata dengan pencak silatnya punya nilai-nilai Islami yang sangat luar biasa. Artinya ini bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin buat Anda di rumah, kalau kita punya anak kecil atau segala macam, didiklah anak-anak kita dengan apa yang ada di dalam negara ini sendiri, di Nusantara sendiri. Silat ada nilai-nilai kebudayaan, silat ada nilai-nilai keagamaan yang terkandung di situ. Terima kasih banyak Bang Ben, terima kasih teman-teman dari Padepokan Perguruan Pancasuci. Bang Ben, saya pengen satu hal lagi, ada nggak hal yang belum pernah dilihatkan di pemirsa, bisa dilihatkan ke pemirsa, mungkin jangan dari teman-teman Bang Ben, tapi dari teman-teman kami nih yang ada di sini. Oke, siap. Ini menarik. Yang orang tahu ya, yang orang tahu tenaga dalam itu hanya berfungsi ketika orang marah ya. Padahal sebenarnya dalam kondisi tertentu orang yang tidak marah juga bisa. Jadi kita nggak perlu tunggu marah orang. Jadi disitulah kesempurnaannya. Boleh saya minta teman-teman yang bisa dipraktekkan? Oke, jadi boleh siapa saja ya, yang penting dari kru ya. Abang pilih. Oke. Izinkan saya agar ini terjadi. Dia nggak bakal bisa bergerak. Ya, kaku. Dia bergerak bagaimanapun nggak akan bisa. Coba bergerak. Nah, ini kondisinya bukan lagi marah. Itu kalau dibiarkan 3 hari akan 3 hari begini. Beliau juga. Oke, kita nggak boleh lama-lama. Atau coba kamu bergerak, bisa bergerak. Dia hanya akan bisa ngomong. Bisa bergerak. Sulit, kesakitan. Oke, saya bantu aja dilepaskan. Siap ya? Ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Terima kasih.